Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan UTS IPA terpadu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Prima Aswirna SSI MSc. Kami dari kelas Tadris IPA Fisika A 2019 UIN Imam Bonjol Padang yang disusun oleh kelompok 2 dengan anggota Rahmawita Hidayah NIM 11, Latifah Kairani NIM 01, dan Mayora Melasari NIM 21. Pada video ini akan dibahas tentang pembelajaran IPA terpadu menggunakan model pembelajaran connected pada materi pengukuran dan alat ukur. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran connected. Pembelajaran connected atau keterhubungan. Model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, serta satu keterampilan dengan keterampilan lain. Model pembelajaran ini menunjukkan bahwa fokus model connected adalah pada keterkaitan dalam seluruh bidang, keterkaitan antar topik, keterkaitan antar konsep, keterkaitan antar keterampilan, mengaitkan tugas pada hari ini dengan selanjutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Dalam pembelajaran connected ini terdapat kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama yaitu dengan mengkaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Yang kedua, mengkaitkan sejumlah sasaran di dalam satu bidang memungkinkan peserta didik untuk mengkonseptualisasikan kembali dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Yang ketiga, mengkaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah. Yang keempat, dengan adanya hubungan atau kaitan antara gagasan di dalam satu bidang studi, peserta didik mempunyai gambaran yang lebih komprehensif dari berbagai aspek tertentu yang mereka pelajari secara lebih mendalam. Yang kelima, konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus sehingga terjadinya internalisasi. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran connected ini ialah: yang pertama, tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antara bidang studi. Yang kedua, memadukan ide-ide dalam satu bidang studi, maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antara bidang studi menjadi terabaikan. Yang ketiga, model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lainnya. Yang keempat, bagi siswa yang mempunyai kemampuan yang rendah, maka akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah atau sintaks pembelajaran connected. Bagian pertama, tahap perencanaan, yaitu menentukan tujuan pembelajaran umum dan pembelajaran khusus. Yang kedua, langkah-langkah yang ditempuh guru. Yang pertama, menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa, menyampaikan konsep yang hendak dikuasai oleh siswa, serta menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan meliputi pengelolaan kelas dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, kegiatan proses, kegiatan pencatatan data, serta diskusi. Dan yang terakhir, evaluasi meliputi evaluasi proses, yaitu ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam penyusunan alat atau bahan, serta ketepatan siswa dalam menganalisis data. Kemudian, evaluasi produk
yaitu penguasaan siswa terhadap konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi psikomotor, yaitu kemampuan penguasaan terhadap penggunaan alat ukur. Permasalahan yang dialami siswa dalam pembelajaran. 1. Kurangnya pemahaman siswa tentang konsep-konsep IPA. 2. Kesulitan mencapai kriteria ketuntasan minimum atau KKM pada materi IPA. 3. Kekurangmampuan dalam pemahaman konsep dan kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang bersesuaian dengan objek yang diukur. Macam-macam pengukuran. 1. Pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Ketidakpastiannya pada pengukuran ini ditentukan dari setengah alat ukur yang digunakan. Yang kedua, pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berkali-kali. Sedangkan alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Pembahasan berikutnya adalah macam-macam alat ukur. Yang pertama, alat ukur massa. Contohnya yaitu neraca. Kemudian, alat ukur panjang. Contohnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian, alat ukur waktu. Contohnya stopwatch dan hygrometer. Kemudian, alat ukur bunyi. Contohnya garputala dan soundmeter. Kemudian, alat-alat ukur listrik. Contohnya ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan osiloskop. Dan yang terakhir, alat ukur cahaya. Contohnya luxmeter. Nah, itulah tadi pembahasan tentang model pembelajaran connected dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan komen. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.